Sungguh kasihan Ahmad Lutfi sampai harus dicuekin oleh warganya sendiri. Padahal sudah papasan langsung, namun warga justru malah acuh enggan menolehnya. Netizen pun beranggapan itu karena ulah dari nyinyirannya, yang mungkin membuat warganya jadi hilang respect. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid, bagus. Tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sanunek komean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa, bisa. Tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah sudah teruji. Iya pak, teruji pak. Dalam elek sabar aja pak. Teruji aja Jawa Tengah ini pak. Ini dalam cedak guyangan pak. Dalam elek rapakat nemen golongane iki pak. Loh, ajur mumur lah iki nek udan malah dadi kubangan iso dienggo mancing iki pak. Untungnya ini videonya pas panas pak. Cara udan ya walah. Hujan bolongan isine banyu. Loan pak. Iki pacet mundak terus iki dalane koyo ngene iki pak. Ora ditoto-toto ya ana ya ini to pak. Pak ditoto-toto tulung. Ayo dulur-dulur dibantu share dulur. Pak Gubernur Jawa Tengah Lutfi sepertinya mulai kebingungan mengatasi rakyatnya sendiri. Setelah sebelumnya menaikkan pajak untuk menggenjot, untuk mengumpulkan dana secara paksa, masyarakat malah menolak dengan membuat tagar stop bayar pajak. Dan memang realisasi pajak terus menurun, terus merosot. Nah, di sini beliau kebingungan. Waduh, kebijakanku itu mulai dilawan ya. Aku nggak ada wibawa ini, nggak ada didengar oleh masyarakat. Maka dimunculkanlah jurus dalam tanda kutip menakut-nakuti. Awas lo ya, kalau nggak bayar pajak, disamperin lo ke rumahnya masing-masing. Disatronin. Lah, dengan disatronin itu masyarakat malah tambah ngeyel. Silahkan datang, tak kasih kopi. Pulang teler. Dan dalam tanda kutip ancaman kepada warga ini juga cukup meresahkan. Bagaimana nanti warga didatangi polisi satu persatu. Kan itu sudah teror itu. Walaupun baik-baik ya namanya ditagih untuk menyerahkan sejumlah uang ya meresahkan. Betul? Dan jurus ini juga tak kunjung dilakukan. Warga tetap tak bergeming dari keengganannya membayar pajak. Kemudian ada lagi jurus selanjutnya adalah nanti motornya akan diblokir, dimatikan surat-suratnya menjadi motor bodong. Kita lihat apakah jurus menakut-nakuti yang ketiga ini akan berhasil. Sepertinya sih tidak akan berhasil. Masyarakat akan tambah marah, tambah misuh-misuh kepada gubernurnya ini. Ya jangan ngubek-ngubek masalah pajak aja pak. Cari sumber-sumber lain kek yang lebih menenangkan, yang lebih profitable, menguntungkan dan menenangkan, tidak meresahkan kepada warga. Ya, misalnya penghematan dulu, memangkas anggaran-anggaran, kemudian menggenjot perusahaan-perusahaan daerah. Dan untuk masalah pajak ya pelan-pelan saja Pak. Kasih kemudahan-kemudahan membayar pajak, insentif-insentif, bonus-bonus, bikin aplikasi yang bisa bayar pajak sambil leyeh-leyeh di rumah, kan enak itu, betul? Harusnya Bapak Gubernur tepati janji. Apa yang Bapak Gubernur sampaikan baru-baru ini, saya mendengarkan secara langsung lewat media bahwa jalur nasional, jalur provinsi, jalur kabupaten H-7 harus segera diselesaikan dan diperbaiki halus tanpa ada jalan bodol. Nah ini Pak Gubernur, mestinya saya harus menyampaikan ke jenengan selaku Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi.
Karena saya mendengarkan apa yang jenengan sampaikan, tentu juga saya sampaikan ke jenengan terkait dengan jalan nasional, jalan kabupaten, serta jalan provinsi. Ini jalan kabupaten yang ada di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sepanjang jalan ini hampir 2 kilo dari perbatasan Desa Panembangan sampai ke Gunung Lurah, itu jalannya bodol. Ini jalan kabupaten tapi jalur alternatif. Apabila nanti H-7 belum bisa terselesaikan oleh panjenengan yang menyampaikan di lewat media, pasti akan saya tuntut. Karena jenengan menyampaikan H-7 harus tidak ada jalan bodol lagi. Walaupun ini jalan nasional, pasti akan saya sampaikan lewat konten. Sekali lagi, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi, tolong, karena jenengan sudah menyampaikan lewat media, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi, jangan sampai diingkari janjinya jenengan. Ini jalan kabupaten tapi alternatif. Jika nanti musim mudik lebaran ini sangat ramai sekali, tolong diperhatikan. Ini di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok. Mohon bantuannya ya Pak Gubernur dan Pak Bupati, direkomendasikan ini. Saya sampaikan ada di TKP ini langsung ini. Ya, banyak sekali masyarakat sudah ngeluh, apalagi media sudah menyampaikan tarif pajak tahun ini, pajak kendaraan naiknya luar biasa. Harus direalisasikan ini. Tolong Pak Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih. Nah, ini ada lagi nih Mang, berita tentang Gubernur Jawa Tengah nih Pak Lutfi. Aduh, kenapa lagi sih bapak-bapak itu? Sabar Mang, jangan emosi dulu, tonton dulu nih videonya. Mana? Inilah tanggapan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah terkait maraknya keluhan jalan rusak yang viral di media sosial. Simak baik-baik. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung kita pastikan kita tahu. Silakan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, lapor bisa, online teleponnya ada. Silakan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik. Agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas, sehingga hasil pembangunan berkualitas. Nah itu mah. Oh, tentang itu. Iya, Pak Lutfi melarang warganya untuk mengeluh di medsos. Ya, kali ini mah kayaknya ada benernya juga sih, Mang Iwan. Tumben positif. Oh, positif dong. Nah, kalau emang benar, di mana letak benernya? Ya karena gimana ya? Dia itu melarang orang untuk mengeluh di sosial media karena dirasa sekarang orang-orang Indonesia itu banyak yang sedikit-dikit ngeluh di sosial media, sedikit-dikit ngeluh di sosial media. Ini yang harus istilahnya dikurangi. Nah, contohnya yang kayak gimana itu, Mang? Ya, contohnya kayak misalnya ada ibu-ibu ngeluh di sosial media, ya. Misalnya, guys, hari ini seharusnya saya masak sayur asem, tapi kenapa jadi sayur lodeh? Begitu. Tentang sayur. Nah, terus ada lagi bapak-bapak ngeluh di sosial media. Pada saat lebaran kan sebenarnya yang butuh uang itu bapak-bapak, tapi kenapa yang dikasih uang anak-anak? Yang dimaksud Pak Lutfi itu mengeluh masalah pembangunan, Mang, kayak jalan gitu. Oh, yang ngeluh soal jalan? Iya, Mang. Ada anak muda juga yang ngeluh soal jalan. Nah, gimana tuh? Dia ngeluh, ya Tuhan, kenapa cintaku putus di tengah jalan? Kayak gitu. Ampun, tentang jalan, Mang. Itu kan ada kata jalannya, Mang Iwan. Iya, tapi kenapa harus putus di tengah jalan? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Saya juga heran, kenapa dia putus di tengah jalan, terus curhat di sosmed. Ya kan harusnya tinggal minggir aja. Tinggal minggir gimana maksudnya? Kan kalau di tengah jalan mah mengganggu atuh macet, Mang Iwan. Minggir. Yang serius atau mau pembahasannya? Oh, yang serius? Iya. Ya kalau mau yang serius begini, kalau kata saya mah Kang Lutfi itu kaget. Kaget kenapa dia? Ya kaget, karena kan biasanya kalau yang namanya konten itu orang aku banget. Iya. Nah, begitu dia mulai konten, kaget dia. Ngelihat komennya, ya kan? Terus ngelihat video-videonya, kok ternyata banyak ya orang yang mengeluh tentang pembangunan gitu. Oh gitu. Makanya dilarang orang-orang di Jawa Tengah itu mengeluh soal pembangunan di sosial media. Ya terus biar apa dilarang? Ya biar dia nggak kaget.
Masa cuma biar dia nggak kaget. Kalau kata saya mah karena dia nggak siap aja, Mang.